Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap bersemangat untuk belajar dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 kita akan melanjutkan materi pembahasan yang kemarin. Masih pembahasan surat Al-Ma'un ya. Kalau kemarin kita membahas bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, makhorijul huruf, panjang pendeknya, dan yang lainnya, supaya bacaan kita dalam membaca Al-Quran menjadi lebih baik, lebih bagus dan benar ya tentunya. Nah anak-anakku yang soleh dan soleha, maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kandungan isi pokok dari Quran surat Al-Ma'un. Bagaimana isinya, tentang apa saja ya, agar adik-adik lebih paham apa maksud kandungan dari Quran surat Al-Ma'un. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan untuk belajar sehingga kita mudah untuk mencerna memahaminya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik adik-adikku, anak-anak yang tercinta, kita mulai untuk pembahasan Quran surat Al-Ma'un dengan isi kandungannya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat yang merupakan surat Makkiyah dan dalam Al-Quran urutan yang ke-107. Dan ternyata itu menggambarkan tentang orang yang mendustakan agama. Waduh, bahaya, agama kok didustakan. Nah, mari kita pelajari. Khawatir ya, khawatir diri kita sendiri, khawatir orang tua kita, khawatir saudara-saudara kita, khawatir teman-teman tercinta kita. Ternyata mereka adalah orang yang mendustakan agama. Nauzubillah min zalik ya anak-anakku. Semoga kita termasuk bukan orang yang mendustakan agama. Lalu siapa dan bagaimana mereka ini? Mari kita lihat di Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق Allahul Azim. Yang artinya, yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang keduanya, maka itulah, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiganya, dan tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat.
Ayat yang kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan yang keenam yang berbuat ria. Yang ketujuh dan enggan memberikan bantuan. Nah, anak-anakku yang tercinta, mari kita kupas satu persatu dari terjemah Quran Surat Al-Ma'un ini. Ayat yang pertama, tahukah kamu orang mendustakan agama? Jadi Al-Quran ini bertanya, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama itu seperti apa dan siapa saja? Ayat yang kedua menjawab, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah ini, orang yang menghardik anak yatim artinya berbuat jahat, berbuat curang, zolim terhadap anak yatim. Bukannya mengurus, bukannya membantu, bukannya memperhatikan, tapi malah menzolimi. Tidak peduli seandainya ada anak yatim yang lagi kesulitan, yang lagi kesusahan, yang butuh bantuan, yang butuh uluran tangan, yang butuh kasih sayang, tapi ternyata dia tidak peduli, bahkan dia zolim. Bahkan ada yang sampai memanfaatkan anak yatim. Dia seret, dia bawa itu anak yatim, tapi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara agar orang memberikan bantuan, agar orang berbelas kasih, agar orang menjadi simpati terhadap anak yatim. Tapi setelah dikasih bantuan si anak yatim itu, malah harta anak yatim tadi diambilnya, dimakannya, dipakainya, sehingga anak yatim tidak memakai atau tidak menikmatinya. Malah orang tadi yang memanfaatkan anak yatim itu termasuk zolim dan termasuk menghardik yatim. Maka awas ya, jangan sampai kita menzolimi. Maka marilah, apabila ada anak yatim di sekitar kita, kita jaga, kita rawat, kita urus, kita bina agar menjadi anak yatim yang soleh dan soleha, sehingga kelak dewasa nanti menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bagi bangsa dan negara ya. Yang kedua, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, dan tidak mau memberikan makanan, tidak mau membantu menolong orang yang lagi lapar. Keadaan mereka tidak punya apa-apa, lagi kesulitan, apalagi seperti keadaan sekarang ya. Misalnya di PHK, tidak punya kerjaan, tenaga sudah tidak kuat, sudah tua misalnya. Nah, maka kita orang yang mampu, apabila kita ada, apabila kita punya rezeki, maka sisihkan sebagian rezeki itu untuk membantu mereka yang tidak punya atau orang yang miskin, orang yang membutuhkan, sehingga mereka terbantu ya. Bukan kita pelit, kita medit, akhirnya kita enggan, tidak mau membantu mereka untuk memberikan makanan atau bantuan kepada orang miskin. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, yang ketiga, setelah ayat yang ketiga, yakni maka celakalah orang yang sholat. Loh, kok celaka orang yang sholat? Kan bingung, ya. Orang yang sholat, tapi kata ayat ini celaka, maka celakalah orang yang sholat. Nah, tapi kita harus melihat ayat yang berikutnya. Kenapa nih kok orang yang sholat jadi celaka? Orang yang sholat saja celaka, apalagi orang yang tidak sholat lebih celaka lagi ya. Iya. Kenapa? Nah, ternyata ayat berikutnya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholatnya lalai ternyata, anak-anakku. Nah, orang yang lalai dalam sholat itu seperti apa? Ternyata beberapa ulama menafsirkan berbeda-beda. Lalai ada yang karena sholatnya dianggap remeh, gampang sholat mah. Nah, nanti juga bisa, masih ada waktu, tenang aja sih, yang penting menanti sholat. Ada yang seperti itu. Ada yang ketika melaksanakan sholat tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh, tidak khusyuk, tidak berusaha untuk khusyuk. Akhirnya apa? Yang penting asal sholat, gerakan asal-asalan, tidak tepat, tidak sesuai dengan kaidah ketentuan yang sudah diajarkan, yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah melalui entah itu fikih, entah itu guru ngaji atau ustadz atau ulama yang telah mengajarkan agama tentang sholat. Jadi sholatnya asal-asalan. Maka
apabila kita sholatnya asal-asalan, tidak benar-benar menggugurkan kewajiban saja, menggugurkan sholat saja, dianggap lalai sholatnya, maka celaka orang yang sholat. Nah, mari kita benahi sholat kita perbaiki bagaimana seharusnya sholat kita, ya. Mulai dari bacaannya kita pelajari, kita perhatikan bacaan sholat kita sudah benar apa belum, ya. Bacaan sholatnya, gerakannya bagaimana ketika takbiratul ihram, ketika bersedekap, ketika ruku, ketika sujud, i'tidal, ketika duduk iftiras, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya apa lagi? Yaitu yang berbuat riya. Nah, ini nih adik-adik, berbuat riya. Seolah-olah dirinya itu pengen disanjung, pengen dipuji-puji sama orang, ya. Pengen dibangga-banggakan. Riya. Saya nih, yang paling hebat saya nih. Yang lainnya nggak ada apa-apanya lah. Saya yang paling pintar, saya ini paling soleh, saya ini paling hebat. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang berbuat riya. Apalah artinya riya, apalah artinya sombong. Kita tidak ada apa-apanya, ya. Sebagai manusia itu kita sama di hadapan Allah, kecuali ketakwaannya, kata Allah. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah. Hartanya titipan. Apabila kita punya mobil, kita punya rumah mewah, tidak dibawa, mati. Maka tidak perlu sombong, tidak perlu riya. Ketika menyumbang, pengen disebut, saya nih menyumbang infak atau sedekah banyak, tolong diumumkan di masjid, ya. Nah, itu berarti pengen dilihat, pengen disanjung, dipuji-puji sama orang, berarti riya. Nah, hati-hatilah riya, ya, karena akan bisa menghanguskan amalan kita, amal soleh kita nanti kelak di akhirat. Mana amal saya nih? Mana amal kebaikan saya? Kok nggak ada? Ternyata amal kita hangus gara-gara kita berbuat riya. Nah, selanjutnya, dan enggan memberikan bantuan. Bantuan apa saja? Bukan hanya kepada orang miskin, kepada kepada anak yatim, tapi apa saja yang dinamakan bantuan kepada orang yang membutuhkan, kepada masjid, pembangunan musola, atau misalnya orang yang sedang gotong royong, kita tidak mau membantu. Ada orang yang sedang kesusahan, kita tidak mau bantu-bantu. Ada pos ronda untuk misalnya keamanan kampung, kita juga tidak mau tahu, tidak mau bantu. Udah, biar saya enak sendiri aja. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, maka berhati-hatilah, ya adik-adikku semuanya, agar kita terhindar dan tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Kesimpulannya, satu, orang yang mengharik anak yatim. Kemudian, orang yang tidak mau memberi bantuan, memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya. Yang ketiga, yang keempat, orang yang berbuat riya, ya, berbuat riya ingin dipuji. Dan yang kelima, orang yang enggan memberikan bantuan. Jadi ada 5 orang yang dianggap mendustakan agama. Semoga kita tidak termasuk ke dalam 5 golongan orang yang dianggap mendustakan agama sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un. Baik, adik-adikku, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Adik-adik jangan lupa komentar, ngisi absen pada kolom komentar di video ini, ya, agar adik-adik berarti sudah menunjukkan partisipasinya bahwa adik-adik sudah menonton dan mengikuti, mendengarkan, menyimak pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 kali ini. Baik, sama-sama kita akhiri, kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.